Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya Ahmad Rifai. Sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis software aplikasi. Masih di bab 7 kita akan membahas software aplikasi, dan khusus di tema yang ke-23 akan dibahas software aplikasi bidang multimedia, khususnya desain grafis. Kenapa ini penting dipelajari? Karena pengolahan gambar menjadi sebuah karya desain grafis tidak terlepas dari tipe gambar tersebut, yaitu vektor dan bitmap. Sudah saya jelaskan. Pada teknisnya, pengolah gambar bitmap dan vektor diperlukan software aplikasi khusus dengan fitur dan tool yang disesuaikan fungsi khusus pula dan kegunaannya. Software apa sajakah yang dibahas pada video pembelajaran tema yang ke-23? Terus disimak ya. Selalu di pembelajaran saya diawali dengan pertanyaan. Ini untuk fokus pembahasan apa saja sih yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis software pengolah gambar vektor. Karena gambar itu ada dua, vektor dan bitmap. Dan yang kedua, bagaimanakah fitur dan tools dari jenis-jenis software pengolah gambar vektor. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis software pengolah gambar bitmap. Yang keempat, bagaimanakah fitur dan tools dari jenis-jenis software pengolah gambar bitmap. Dari 4 fokus bahasan ini, jika dirasa oleh sahabat pembelajar eduka vokasi sekalian, ini penting, terus disimak ya, jangan di skip. Tapi sebelum kita bahas secara tuntas, kita simak yang berikut ini. Baik, sudah siap ya sahabat pembelajar eduka vokasi? Kita mulai pembahasan pertama, software pengolah gambar vektor. Perangkat lunak grafik vektor itu program komputer yang memungkinkan penggunanya untuk membuat dan menyunting gambar grafis vektor dan menyimpannya dalam format grafik vektor seperti PS, PDF, dan SVG. Citranya tersusun atas garis dan bentuk geometris atau kurva, bersifat resolusi independen yang mempunyai arti gambar tetap baik tanpa tergantung resolusinya. Jadi meskipun diperbesar, tetap tidak berkurang kualitasnya. Inilah ciri khas dari gambar vektor. Software yang menghasilkan citra grafis berbasis vektor ini dikenal dengan draw software atau software untuk gambar. File gambar bertipe vektor atau terkenal juga EPS, Encapsulated PostScript, dan CGM, Computer Graphic Metafile. Nah, kita pahami dulu ya vektor versus bitmap ini. Di vektor terbentuk dari karya dan grafis, ukuran file penyimpannya kecil. Detail gambarnya tetap saat diperbesar, dan kualitasnya tidak tergantung pada banyaknya piksel. Tetapi kalau bitmap terbentuk dari titik atau dot. Ukuran filenya penyimpannya besar, detail gambarnya menjadi tidak jelas saat diperbesar, dan kualitasnya bergantung pada piksel. Perbedaannya adalah jenis gambar vektor nih, ya. Jika diperbesar tidak pecah, tapi kalau bitmap itu maka akan pecah.
Kemudian 4 software aplikasi desain grafis. Kalau untuk vektor biasa kita gunakan, sudah dibahas sebelumnya, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Inkscape. Kemudian software desain grafis berbasis bitmap atau gambar raster atau digital imaging, biasanya kita gunakan Adobe Photoshop. Kita bahas satu-satu ya. CorelDRAW ini yang umum banyak dipakai para desainer grafis atau di jurusan multimedia. Kenapa? Karena kemudahan dan keunggulan yang dimiliki CorelDRAW itu bisa dimanfaatkan untuk percetakan atau desktop publishing. Contohnya ini membuat kemasan ya. Kelebihannya secara fitur dan tool, secara ringkasnya kustomisasi tampilan antarmukanya bagus. Jadi sederhana, ini bagus. Kemudian desain software yang segar, artinya ini mudah. Tersedia video tutorial, banyak sekali dibahas tentang tutorial CorelDRAW. Adanya paket langganan atau lisensi software, karena ini termasuk komersial software. Kekurangannya belum tersedia untuk Macintosh. Jika kita komputernya Macintosh ya akan susah gitu. Kemudian cukup rumit untuk pemula, karena ini toolnya ini desain grafis banget gitu. Cukup rumit untuk pemula. Kemudian navigasi software tidak mudah, butuh terbiasaan. Kemudian menu navigasi tidak terlihat ya, seperti ini gitu. Jika diklik baru, sebenarnya lebih simpel, tapi kadang ketika tidak terlihat semua ya kita nggak tahu pilihan-pilihannya. Tapi ketika sudah terbiasa, oh ini letaknya ini di sini, maka akan mudah sebenarnya. Ini khusus bagi pemula. Kalau Adobe Illustrator ini untuk mengedit desain atau gambar vektor, sama, tapi yang dipasarkan atau dikembangkan oleh pengembang Adobe System, termasuk keluarga Adobe. Pada dasarnya, Adobe Illustrator itu sering digunakan para desain dalam ilustrasi, ya. Dan ini biasanya dikembangkan untuk melengkapi saudaranya, yaitu Adobe Photoshop. Seperti ini tampilannya, jadi lebih lengkap fitur gabungannya antara CorelDRAW dan Photoshop, karena ini untuk membuat ilustrasi gambar. Ini sangat cocok untuk ilustrasi, logo, atau vektor lainnya. Garis terlihat jelas dibantu dengan guide rule. Jadi ada guide rule-nya. Load filenya besar memang. Ini hasil cetakannya juga resolusi tinggi. Warna kombinasi warnanya lengkap. Terintegrasi software Adobe yang lain. Jadi jika kita punya file Adobe, Photoshop dan yang lain, ini mempermudah. Tapi kekurangannya, meskipun fiturnya lengkap, untuk pekerjaan melayout menjadi sangat ribet. Kalau layout buku atau yang lainnya, jika tidak terbiasa, kalau yang sudah terbiasa ya gampang. Hasil akan terlihat datar jika tidak diotak-atik lagi. Gambar tidak terlihat realistis, ya seperti kartun, ya. Tidak terlalu baik penggunaan fitur power clip-nya. Ini yang bagi yang sudah nyoba fitur-fitur. Kemudian ada juga Adobe InDesign. Ini masih sekeluarga dengan tadi Adobe Illustrator, tapi dikhususkan untuk layout majalah online, brosur atau majalah digital. Lebih khusus. Jadi untuk menggabungkan teks gambarnya, kelebihannya menjadi mudah dengan Adobe InDesign ini. Kemudian cukup mudah bagi pemula karena fitur-fiturnya beragam dan keren.
Ya ini bagus untuk cover buku atau yang lain. Kekurangannya cukup terbatas untuk kebutuhan desain grafis saja. Dukungan tool untuk desain ya memang terbatas ya, menunya. Bisa kalian coba untuk menginstalnya, kemudian mencoba banyak tool-tool yang disediakan. Penyesuaian untuk edit gambar terbatas karena memang ini khusus untuk layout saja. Ada Inkscape. Nah, ini perangkat lunak vektor yang open source gratis sifatnya. Di bawah lisensi GNU GPL, GNU General Public License. Format gambar yang menggunakan Inkscape dapat disebarkan melalui internet. Jadi ini integrated banget untuk browser atau smartphone. Nah, ini toolnya. Kelebihannya software ini antar mukanya sederhana. Jika untuk pemula akan lebih mudah. Dan juga ya pastinya open source yang masih terus dikembangkan. Karena open source ya banyak kekurangannya. Jadi jika tidak update ya maka ketinggalan dengan software-software keluarga Adobe. Software pengolah gambar bitmap yang kedua, jadi tadi vektor sudah kita bahas, ada 4 software. Kemudian yang bitmap merupakan citra yang tersusun, sekali lagi saya ulangi, pola titik dot yang disebut dengan picture element atau pixel. Kemudian resolusinya dependent, artinya gambar tergantung resolusi. Jika gambar diperbesar maka akan pecah, atau disebut dengan Paint software. File gambar bertipe bitmap, JPEG, PNG, GIF, TIFF, yang lain. Yang umum dipakai di jurusan kita di multimedia ya biasanya Adobe Photoshop. Ini sangat familiar sekali ya untuk editing foto. Kelebihannya banyak, bisa disimak di sini. Familiar sekali untuk edit foto ini biasanya menggunakan software Adobe Photoshop. Hanya bagi pemula biasanya karena bisa dibuat layer-layer ini sangat membingungkan. Jadi tidak cocok, pemula ini perlu adaptasi berikutnya. Tidak cocok untuk membuat majalah dan brosur karena brosur dan majalah desainnya lebih bagus dengan vektor. Ukuran butuh terlalu besar, jelas karena ini format gambarnya bitmap. Kertas yang digunakan relatif sulit karena harus menyesuaikan formatur gambar warna yang digunakan. Ada juga software GIMP. Software desain grafis terbaik karena fiturnya lengkap. Ini lengkap nih. Ini simbolnya. Kelebihan utamanya tampilannya cerah dan modern. Karakteristiknya sangat cocok untuk para desainer yang milenial. Selain itu, kualitas grafisnya pun jernih. Nah, ini tampilannya. Ini kelebihannya banyak, bahkan tersedia di Macintosh juga, Linux juga. Wah, ini sangat lengkap, Windows juga. Hanya kekurangannya hanya mendukung 8 bit per channel. Masih sedikit plugin yang tersedia, jadi ini pluginnya masih sedikit. Filter dan efek yang ditawarkan masih kurang. Filternya ya memang karena butuh pengembangan, dan ini sifatnya, sekali lagi kelebihannya ini open source. Jadi yang software open source memang butuh pengembangan berikutnya. Corel Photo Pen ini juga ada di keluarga Corel, itu untuk fotografer dan perusahaan iklan biasanya menggunakan ini. Logonya seperti ini ya. Ini fiturnya mudah dipahami, banyak efeknya ini. Tapi kekurangannya mampu mengolah gambar dengan baik setiap pixelnya. Tapi ya kekurangannya ini karena komersil, keluarga Corel ya berbayar.
Kemudian Photoshop Pro atau salah satu program penyunting foto yang tersedia, ini juga masih bagus. Keluarga Core, ratusan opsi filter, efek, was disediakan di sini. Seperti ini tampilnya, seperti Photoshop. Jadi memudahkan bagi kita untuk mengedit foto. Hanya ini tersedia untuk Windows saja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dari 4 contoh software aplikasi desain grafis vektor, gambar vektor, dan 4 software yang saya jelaskan untuk pengolah gambar bitmap bisa diterima oleh sahabat Eduka Vokasi sekalian. Bisa saya simpulkan, itulah kelebihan dan kekurangan aplikasi atau software desain grafis pengolah gambar berbasis vektor dan bitmap. Dari beberapa aplikasi tersebut, ada yang memiliki banyak kelebihan dan ada juga yang memiliki banyak kekurangan. Tinggal bagaimana kita mengoperasikannya dan memiliki kompetensi, maka akan menghasilkan gambar yang begitu baik dan terlihat profesional. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada kurangnya mohon dimaklumi. Baik, untuk menutup video pembelajaran kali ini, seperti biasa saya tutup dengan kalimat inspiratif seperti ini. Kejahatan itu bisa jaya karena terorganisir, apalagi kebaikan. Akan mudah jika terencana bersama, akan sukses jika rapih dan terkelola, akan indah jika dilakukan berjamaah, akan solid jika saling mengingatkan, akan terarah jika ada amanahnya pimpinan. Apalagi yang kau ragukan untuk berkolaborasi menebar kebaikan. Semoga manfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Tetap semangat belajar ya. Mohon maklumnya atas ketidaksempurnaan video pembelajaran kali ini. Salam guru berbagi, salam sahabat Eduka Vokasi. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.